ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjadi kewajiban kita semua sebagai seorang hamba untuk beramal, beribadah demi keselamatan dan kebaikan dunia serta akhirat kita. Karena memang Allah Ta'ala ciptakan kita untuk taat, beribadah dan bertauhid kepadanya. Oleh karenanya, kita sebagai seorang hamba diperintahkan untuk berbuat baik, melakukan amalan-amalan saleh. Dengan itu kita mengumpulkan dan memperbanyak pahala bagi diri kita. Karenanya kita mengenal hasanat, sekian perbuatan baik dan amalan saleh, dan diantaranya jariyah, amalan saleh, ibadah, kebaikan yang pahalanya terus menerus mengalir kepada orangnya, karena dia yang membuka dan mengajarkannya, dia yang mencontohkan dan dilakukan oleh orang-orang yang setelahnya. Namun perkara yang sering dilalaikan oleh seorang hamba adalah justru kebalikannya, sayyiat, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan maksiat dan dosa yang darinya adalah jariyah juga, dosa yang berkepanjangan, dosa yang na'udzubillah terus mengalir kepadanya dosanya, bahkan setelah kematiannya menambah catatan-catatan kejelekan bagi dirinya sementara dia sudah di dalam kuburnya. Hal itu karena dia sebagai penyebab dosa itu dilakukan, kejelekan itu diperbuat oleh orang setelahnya, atau dia yang membuat kejelekan itu tersebar luas ke sana kemari tanpa dia hentikan, tanpa dia bertobat darinya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala yang maha adil mencatat segala perbuatan hambanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Para mufassirin menyebutkan makna ayat ini, kami Allah mencatat amal perbuatan mereka, perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia, mereka sendiri yang melakukannya, dicatat semua itu. Demikian pula dampak dari perbuatan mereka itu, ketika itu punya dampak berbuntut panjang, semua itu juga dicatat sebagai kelanjutan dari amal perbuatan mereka, dan itu akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Jika dampaknya adalah kebaikan, dari kebaikan yang mereka lakukan, kebaikan itu pula menambah pahala mereka. Namun jika dampaknya adalah kejelekan,
dari kejelekan yang mereka perbuat, maka dosa pula kejelekan yang tercatat bagi mereka. Demikian pula perkara itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jarir radhiyallahu taala anhu, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa amila biha ba'da kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Dalam Islam, barang siapa yang melakukan kebaikan dan kebaikan itu menjadi sebab diamalkan oleh orang lain setelahnya, maka tercatatlah bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala mereka. Waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa'amila biha ba'da kutiba alaih mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'. Tapi yang dalam Islam ini melakukan kejelekan dan dilakukan kejelekan itu oleh orang lain setelahnya, dia sebagai penyebab orang lain mengikuti dampak dari kejelekan dia, maka tercatat dosa itu baginya seperti mereka yang melakukannya tanpa terkurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Perkara itu terjadi seperti pada anak Adam ketika membunuh saudaranya dengan kezaliman. Rasulullah SAW sebutkan, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sannal qatl. Setiap jiwa terbunuh dengan zalim, maka dosanya mengalir kepada anak Adam yang pertama, karena dia yang pertama di muka bumi ini mencontohkan dan melakukan pembunuhan. Wal'iyadzubillah. Hadis di Bukhari Muslim. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah hendaknya kita takut dari sayyiat, kejelekan dan dosa yang mengalir terus-menerus padahal orangnya telah mati di dalam kuburnya. Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm, agar mereka memikul dosa-dosa mereka sempurna semuanya di hari kiamat. Begitu pula dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, demikian Allah tetapkan mereka memikul dosa mereka, begitu pula dosa orang yang mengikuti mereka melakukan seperti yang mereka lakukan. Hal itu karena mereka yang menyesatkan, mereka yang merusak dan menjadi contoh buruk, toladan jelek bagi yang setelahnya. Kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, yahmiluna athqalahum, mereka memikul dosa mereka. Athqal adalah yang memberatkan, dan yang dimaksud adalah dosa dan maksiat itu. Begitu pula dosa orang-orang yang mentaatinya, orang-orang yang mengikutinya, tidak akan diringankan azab bagi mereka sama sekali. Wal'iyadzubillah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sebutkan, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu
la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a, yang menyeru kepada hidayah. Dia mengajak dan mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu, karena dia yang ajarkan, karena dia yang contohkan, tanpa terkurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithim mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dzalik min athamihim syai'a. Begitu pula yang menyeru, mengajarkan kesesatan, kejelekan, baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa terkurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadits di Sahih Muslim. Demikianlah dampak bahaya orang ketika melakukan sesuatu dan apa yang dia lakukan dijadikan panutan oleh orang lain, diikuti, sehingga kejelekan itu tidak berhenti pada dirinya, namun karena dia yang ajarkan, dia yang mendakwahkan, kejelekan itu tersebar ke sana kemari. Dia yang menanggung dosa dan kejelekan semua itu. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kewajiban setiap hamba untuk selalu waspada, berhati-hati agar tidak termasuk orang-orang yang memiliki catatan amal kejelekan yang jariyah, mengalir terus dosanya kepadanya bahkan setelah kematiannya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari sarana yang dengannya kejelekanmu, begitu pula kebaikanmu menjadi jariyah, mengalir pahalanya kalau itu kebaikanmu, mengalir dosanya terus kepadamu kalau itu kejelekanmu, adalah sarana medsos, media sosial dan internet yang semakin marak di zaman belakangan ini. Ketika itu justru dimanfaatkan untuk perdebatan yang sia-sia, untuk cekcok yang tiada guna, untuk caci maki dan celaan, menebar kedustaan dan fitnah, menyebarkan permusuhan dan kebencian antara yang satu dengan yang lainnya. Ittaqillah ya Abdullah, takutlah kepada Allah. Apa yang kau catat tersebar ke sana kemari sampai ke ujung dunia timur dan barat, utara maupun selatan. Semua orang bisa membacanya. Mungkin saja bahkan yang kamu catat itu terus akan ada dan dibaca orang setelah kematianmu. Sadarkah dirimu apa yang engkau lakukan? Apakah itu suatu pahala yang mengalir bagimu, ataukah justru itu dosa yang terus mengalir kepadamu? Sekian kehormatan orang engkau rusak, engkau hancurkan
sekian nama baik, sekian pelanggaran demi pelanggaran syariat engkau perbuat, entah engkau sadari atau tidak, dengan catatan tanganmu, ketikan jari jemarimu. Jangan sampai yang engkau perbuat ini menjadi jariyah, dosa yang mengalir terus-menerus kepadamu. Orang tahu fitnah, orang mendengar dan mengerti kejelekan, menimbulkan kebencian dan permusuhan karena tulisanmu, karena audio, suara dan videomu. Jariyah kejahatan, jariyah dosa akan mengalir terus-menerus kepadamu. Padahal yang wajib, yang seharusnya sarana-sarana ini dimanfaatkan untuk kebaikan, menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat. Tulislah di situ ayat-ayat Allah dan tafsirnya, hadis-hadis Rasul sallam dengan syarahnya, menjelaskan kepada umatmu tentang perkara akidah mereka, tauhid, iman, ibadah, muamalah dan akhlak mereka. Itu bermanfaat sekali, dan itu yang dinanti umat. Itu akan menjadi pahala dan biidznillah jariyah, mengalir pahala itu kepadamu terus setiap kali itu dibaca, diketahui dan diamalkan oleh orang setelahmu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala kejelekan dosa yang mengalir kepada kita maupun yang tidak mengalir. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad